Wah, senang sekali ya bisa kedatangan Pak Rahmat ini. Ini dari perjalanan dari Sungai Penuh ya? Iya, betul sekali, Bu. Sampai jam berapa, Pak? Saya sampai jam 2 dini hari. Oh, jam 2 dini hari langsung nginap di hotel. Betul. Pagi sudah dijemput ke Prioritas Padang ya. Punya waktu singgah dan menyapa kita di sini loh. Sama-sama. Sudah ketemu juga dengan supervisor kita ya, Pak ya? Betul. Itu kan kemarin itu kita berangkatkan dari konvensional. Betul. Dengan pola kemitraan yang hadir saat ini gitu ya. Berarti kita mengajak mitra kita itu betul-betul bagaimana cara gampang punya uang nih, yang dia nggak terikat, gitu ya kan. Kemudian siapa saja juga boleh, gitu betul. Ya kan. Jadi siapa aja gitu. Oke. Ya, jadi untuk mitra usaha yang kita buat konsep saat ini, Ibu, ini sangat terbuka sekali untuk semua kalangan. Karena pertama tidak perlu terikat dengan pekerjaan, ya bisa diatur waktu, ya terus juga hanya memanfaatkan relasi, selebihnya nanti supervisor kita yang akan menyelesaikan semuanya. Dan di samping itu juga kan banyak juga poin-poin reward yang ditawarkan. Artinya kemudahan bekerja yang ditawarkan tanpa harus mengganggu aktivitas utama, harusnya ini menjadi satu peluang yang bisa dimanfaatkan, baik itu para mahasiswa. Misalkan mahasiswa kan saat ini pasti butuh yang namanya kebutuhan bulanan, entah itu untuk bayar kuliah. Kalau harus membagi waktu antara kebutuhan belajar dengan kebutuhan biaya hidup, misalkan, ini kan pasti akan terbagi waktu. Dengan adanya mitra usaha, saya kira ini menjadi sebuah peluang. Begitu juga misalkan yang dengan bekerja di instansi, Bu Tria, ini juga sangat satu fenomena yang menarik, ya. Artinya di instansi ini kan kita tidak perlu harus berinteraksi secara langsung. Artinya kita hanya memanfaatkan relasi kita punya selama ini. Kita dengar misalkan dari ruang lingkup pertemanan atau ruang lingkup keluarga, ada yang butuh kebutuhan produk rumah tangga terhadap kita, ya kenapa itu tidak kita manfaatkan. Artinya orang yang punya relasi kita tawarkan kemudahan untuk menjadi mitra sesuai dengan komisi yang kita sampaikan adalah komisi 5% dari penjualan satu barang, yaitu baik itu kredit ataupun cash, itu sudah bisa langsung dapatkan komisi. Dan komisi itu bukan hanya pada penerimaan komisi saja, banyak rentetan di belakangnya. Akan bisa dapat poin reward, nanti bisa ditukarkan di awal tahun, di tahun berikutnya, ya pesta poin kan. Terus bisa juga nanti bonus tahunan, THR, dan ada juga nanti pelatihan-pelatihan. Artinya mitra memang tidak terikat, tetapi fasilitas yang kita berikan kenyamanan ini sungguh sangat luar biasa. Itu saya kira, Bu Tria. Jadi beruntung banget ya yang mau memutuskan saat ini bagaimana mereka bisa cara gampang punya uang bersama kita di Prioritas Group dan sekarang di Prioritas Padang. Setelah berjalannya beberapa dekade ini, Pak Rahmat ya, lalu kita perhatikan kita masih bisa ya eksis secara Prioritas Group itu di dunia cash and credit gitu ya kan, dengan bantuan pola kemitraan ini. Nah, berarti bukan tidak mungkin, hal ini sudah menjadi mungkin bagi Prioritas Group gitu. Hanya bermodalkan handphone dan bisa siapa saja dan di mana saja, itu kemudahannya. Nah, sekarang kita lihat nih konsep di tahun 2023 ini yang kita usung, Pak Rahmat ya, bersama meraih prestasi gemilang. Nah, itu artinya kita bersama-sama mengajak mitra untuk mencapai sebuah prestasi, bukan begitu, Pak? Betul, ya, kan? Nah, si mitra sendiri sebenarnya juga tidak harus merasa dibebani, ya kan, Pak Rahmat ya? Bagaimana menurut Pak Rahmat, pendapat Pak Rahmat, seorang mitra bisa enjoy dengan pekerjaannya? Jadi bagi seorang mitra biar bisa enjoy dalam pekerjaannya, ya bagaimana memanfaatkan relasi, terus juga bagaimana menganggap sebuah pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mudah karena diberikan fasilitas ya untuk ketika misalkan ada yang berminat, kita tidak bisa kejar waktu karena ada aktivitas lain, bisa dikerjakan oleh supervisor, dan kita juga bisa pantau perkembangan mulai dari proses order sampai barang kirim ke rumah konsumen, itu kita bisa pantau langsung dengan PG Mobile yang sudah disediakan oleh perusahaan.
Harusnya yang menjadi kemudahan itu menjadi salah satu tolak ukur bagi kita. Artinya tidak banyak embel-embel, secara persyaratan juga tidak, bagi saya memang tidak ribet gitu ya. Mungkin hanya prioritas grup dan prioritas di Padang yang punya konsep bisnis seperti ini yang kekinian, bisa diakses oleh siapapun, hanya memanfaatkan relasi, kita dapat komisi, dan bahkan komisi pun kita bisa transfer gitu ya, dan bahkan poin kita juga bisa langsung kita update di PG Mobile kita yang ada saat ini. Saya kira ini sungguh kesempatan yang sangat luar biasa, Ibu. Saya kira itu. Jadi kalau tadi kita garis bawahi banyak kemudahan ya, betul, yang sudah Bapak uraikan. Contoh misalnya mitra nggak perlu lagi bawa-bawa brosur, betul, ya kan? Ya. Kemudian cukup dengan katalog digital yang kita sediakan berupa aplikasi PJ Mobile yang kita punya. Kemudian input aplikasi pun itu bisa online sampai di kantor nanti. Kan? Betul. Pasti, jadi nggak harus ninggalin di rumah juga, ya kan? Nah terus yang paling penting itu kita nggak perlu si mitra repot-repot stok barang. Betul. Karena produk kita itu lengkap di gudang kita. Lengkap sekali. Ya, tentunya dengan supplier kita yang sudah mempunyai branded yang cukup luar biasa. Seperti Sharp, LG, kemudian ada lagi di Kanggurunya, kalau di Padang itu Pak. Terus ada Winmebelnya juga gitu. Pokoknya furniture, elektronik, itu nggak penting banget mitra mikirin stoknya di mana, yang penting perusahaan sediakan. Betul. Ya kan? Nah, habis itu Pak Rahmat juga cerita tadi kemudahan lainnya adalah relasi gitu. Jadi memanfaatkan media sosial ya Pak ya. Nah, jadi zaman sekarang ini yang masih gaptek-gaptek media sosial ya enggak dong ya. Iya, betul Ibu. Kita bisa melalui Facebook, Instagram, YouTube, atau mungkin TikTok. TikTok yang lagi viral saat ini ya. Dengan pola kerja kemitraan, ini bagus banget loh. Kesempatan banget yang kita sediakan di Prioritas Group ini untuk Bapak dan Ibu gitu. Mendatangkan penghasilan tambahan. Betul Ibu. If you believe you can move the highest mountains. Versinya Pak Rahmat nih kita juga ingin tahu ya, gimana seharusnya mitra itu supaya dia punya keinginan yang kuat gitu untuk berjuang, Pak. Oke. Jadi untuk mitra ini kan kita sistem kerjanya tidak terikat ya Ibu. Berarti sebagai seorang supervisor harus mampu menanamkan satu alasan kepada mitra, apa alasan yang menjadi dia untuk kuat bergabung di mitra. Tentu dengan sistem kerja yang mudah, tidak serta-merta semua orang juga pasti akan tertarik. Jadi kita harus mampu menyampaikan kepada para mitra kita dengan mengangkat latar belakang mereka. Mungkin ada karena keterbutuhan ekonomi, atau mungkin karena ada semacam cari uang tambahan, ataupun juga karena memang ada faktor psikologis, misalkan ibu-ibu yang sudah berusia secara lanjut misalkan, atau tidak punya banyak pilihan lain lagi di luar, ya itu bisa menjadi mitra usaha. Jadi supervisor ini sebenarnya harus menanamkan satu alasan yang kuat kepada mitra, apa yang menjadi dasar mereka untuk mau bergabung menjadi mitra usaha. Saya kira itu Bu Tria, ketika orang punya satu alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu, maka atas dasar rintangan apapun ya mereka pasti akan mau melakukan itu secara sukarela dan penuh dengan kesenangan. Betul. If you believe you can move the highest mountains. Sekali lagi nih Pak Rahmat, saya mau tahu. Pak Rahmat kan udah jalan nih dari wilayah 1 ya sampai mungkin wilayah 5 ya. Alhamdulillah. Itu kan macam-macam itu pengalamannya Pak dengan kemitraan yang ada gitu. Bahkan bisa dikatakan mungkin kalau Padang mungkin Bapak nggak heran-heran banget karena ini ibu kota provinsi gitu. Betul. Ya. Nah, bagaimana dengan wilayah-wilayah yang katanya sinyalnya susah Pak, saya nggak bisa kemitraan atau gimana itu Pak Rahmat? Oke. Memang kalau untuk skala nasional kita bahas Ibu, untuk ruang lingkup nasional, Indonesia ini kan terdiri dari banyak pulau ya, dan saya kira kalau persoalan jaringan, saya kira untuk pemerintah pun 50 tahun yang akan datang itu tidak akan ada sebuah jaminan jaringan itu akan bisa menyentuh sampai kepada seluruh pelosok negeri ya. Tetapi kalau kita lihat berkaca dari data,
Ya, kalau misalkan data yang dikeluarkan terbaru dari Hotsuite, Bu Tria, yang khusus memang dari penelitian di VR sosial, mereka menyampaikan data tentang Indonesia ini juga cukup menarik. Artinya per Januari 2023 mereka menyampaikan data dari 276 juta penduduk, ternyata yang menggunakan handphone itu 370 juta lebih. Putri ya, ini menjadi satu fenomena yang menarik. Itu rentang usia dari umur 16 sampai 64 tahun. Artinya sekarang ini satu orang itu sudah bisa punya handphone 2 sampai 3 handphone, Putri ya. Dan dari 377 juta pengguna handphone, 167 juta itu adalah pengguna aktif. Ya, berarti kalau dari 276 juta secara total pengguna handphone itu ya di usia 16 sampai 64 tahun itu 167 jutanya itu sudah aktif menggunakan media sosial. Artinya sebenarnya perkembangan teknologi di kita ini secara nasional sebenarnya sudah sangat luar biasa kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Cuma memang karena terkondisi mungkin kita melihat di daerah tidak terekspos, ya mungkin ya kita akhirnya berpikir, oh ternyata di sini jaringan belum nyampe, oh kita mengalami kendala seperti ini. Ya untuk itulah memang terkadang juga kita perlu melihat dunia luar bagaimana referensi perkembangan itu agar kita juga punya update. Saya kira itu Bu Tria, kalau melihat daripada perkembangan data yang ada gitu ya. Kalau kita berkeluh kesah soal masalah jaringan itu nanti tidak akan ada habisnya gitu. Akhirnya bukan kita fokus pada bagaimana solusi, ini lebih banyak bercerita tentang masalah. Harusnya itu bukan karakter daripada kita gitu. Kita lebih fokus ya bagaimana solusi yang kita timbulkan akibat dari kendala-kendala yang kita alami, Bu Tria. Saya kira itu. Jadi kesempatan banget ya untuk prediksi beberapa tahun ke depan pemerintah kita juga udah nggak sia-sia nih gitu. Betul. Ya, yang namanya jaringan komunikasi atau apa itu udah hampir merata lah ya, gitu betul, ya kan. Dan ini juga yang dimanfaatkan oleh Prioritas Group untuk bisnis ini ke depannya, di mana pola kemitraan ini betul-betul hanya memanfaatkan media sosial kita bisa hasilkan cuan. Siap. Kan begitu ya, Pak betul, ya? Tepat sekali. Oke. Senang sekali ya Pak Rahmat dia bincang-bincang singkat dengan Pak Rahmat di Prioritas Padang. Saya berharap Pak Rahmat selalu punya waktu untuk kita bincang-bincang begitu ya. Siap selalu. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Oke, sama-sama, terima kasih kembali Bu Tria. If you believe you can move the highest mountain